jagai kami sampai saat ini Tuhan. Kini kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Layakan kami Tuhan menyembah-Mu di tempat kudus-Mu.
sungguh rasa kehadirat-Mu tempat ini Yesus, memenuhi setiap kami. Dan kami mau Tuhan untuk hidup menggenapi firman-Mu Yesus, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena waktu-Mu Tuhan Kau sudah izinkan kami untuk menyembah-Mu. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami sebagai hati yang syukur Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya tangan Kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, Persekutuan Siswa Kristen SMA Negeri 1 Surakarta yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Jesus is in control atau Yesus memegang kendali. Kita akan melihat satu ayat yang menjadi favorit banyak orang gitu ya, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu ayat ini menjadi favorit banyak orang karena isinya bagus begitu ya, tanpa diketahui apa latar belakang. Jadi terkadang kita tidak tahu kenapa ayat ini ditulis. Nah, hari ini kita akan melihat mengapa Yeremia menuliskan ayat ini, kenapa ada ayat ini tertulis dalam Yeremia 29. Kita akan lihat latar belakangnya. Nah, diawali dari kehancuran Yerusalem. Pada waktu itu Yerusalem sedang dalam keadaan tidak baik, ada dalam masa pembuangan di Babel. Kita akan melihat mengapa Tuhan mengizinkan untuk Yehuda itu dalam pembuangan Babel. Yeremia 2:13 kita lihat, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kemudian dari ayat ini kita tahu bahwa bangsa Yehuda waktu itu mereka meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Kemudian di Yeremia 2:2-3 Allah menjanjikan perlindungan dan kesejahteraan jika umatnya setia kepadanya. Namun rupanya mereka meninggalkan Allah, sang sumber air yang hidup, dan menyembah berhala yang disebut tadi kolam yang bocor. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemimpin mereka? Dalam Yeremia 2:8 dikatakan, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Berikutnya, orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. 3, para gembala mendurhaka terhadap aku, Allah. Yang keempat, para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi rupanya ada banyak hal, ada banyak dosa yang akhirnya membuat Tuhan mengizinkan untuk Yehuda dalam keadaan yang terbuang dalam ke Babel. Kita akan melihat kemudian dalam Yeremia 29 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 14. Mbak Dira akan bacakan bagi teman-teman. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini surat dikirim oleh Yeremia dari Yerusalem kepada siapa? Tua-tua di antara orang buangan, kepada imam juga, kepada nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, dari perikop ini jelas teman-teman bahwa latar belakang tertulis ayat yang ke-11 tadi adalah waktu itu Yehuda sedang dalam pembuangan. Mengapa dibuang? Tuhan mengizinkan karena ada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Kemudian beberapa nabi mulai muncul di tengah-tengah. Ayat 8 tadi katakan mereka bernubuat. Nah, mereka menubuatkan sesuatu yang baik, tapi mereka tidak diutus Tuhan. Nah, kemudian ini tampil Yeremia untuk menyampaikan apa menjadi pesan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda waktu itu untuk mendapat janji Tuhan ini. Nah, ini rangkumannya dari apa yang kita baca tadi. Masa 70 tahun gitu ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, ayat 10 tadi katakan, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi memang sudah ketetapan Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mengalami 70 tahun masa pembuangan. Terus dikatakan ayat 7, tidak ada lagi bait suci, tetapi Allah meminta kepada umatnya di tempat pengasingan untuk tetap berdoa. Mereka harus berdoa bagi kesejahteraan kota di mana sekarang mereka tinggal, yaitu di Babel. Dikatakan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian mereka harus hidup di Babel seolah-olah mereka tidak akan pernah kembali. Namun mereka juga harus percaya bahwa mereka akan kembali jika waktunya sudah tiba. Nah, 70 tahun setelah pengasingan pertama, Daniel menjadi pengantara antara bangsanya dengan Allah dan dengan Quraisy. Jadi ini rangkuman mengapa ayat tadi tertulis. Tuhan memakai Yeremia bukan untuk mengabarkan berita kelepasan segera, melainkan memberitakan apa yang harus dilakukan dalam pembuangan itu. Posisi Yeremia juga masih di Yerusalem, kita harus tahu itu. Nah, ucapan ini dituliskan dalam bentuk surat, ayat yang keempat dan seterusnya, ditujukan pada orang Yehuda dalam pembuangan di Babel dan diantarkan ke Babel oleh Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Raja Zedekiah. Nah, di pembuangan ini dia menuliskan kitabnya untuk membantu bangsa Yehuda merefleksi ulang semua yang sudah terjadi. Kekalahan dari Babel bukan disebabkan kekalahan atau ketidakberdayaan Tuhan di hadapan para dewa Baal. Bukan. Tuhan sanggup gitu ya. Semua terjadi karena bangsa Yehuda tidak mau bertobat dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yeremia ini, teman-teman? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik bagi kita. Percaya setiap janji Tuhan. Jadi kalau kita lihat keadaannya ada keadaan yang tidak baik karena di pembuangan, di pengasingan gitu ya, berarti kan keadaannya nggak baik sebenarnya. Tapi di sana ada janji Tuhan bahwa dikatakan Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada orang Yehuda, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Coba kalau kita renung-renungkan ayat ini dan kita lihat konteksnya waktu itu sedang dalam pembuangan, sedikit kurang match gitu ya, kurang pas gitu ya. Tapi ternyata itu yang dijanjikan Tuhan dan tidak mudah untuk kita mempercayai janji Tuhan dalam keadaan yang sedang tidak baik. Kalau sedang diberkati berlimpah-limpah, kita dapat janji Tuhan, oh enak gitu ya, dengarnya mudah. Tapi bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan memegang janjinya padahal dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan Tuhan izinkan kita mengalami berbagai hal yang tidak mudah. Berikutnya yang kedua, mari kita lebih peka mendengar suara Tuhan mengenai kehendaknya bagi kehidupan kita, bahwa tujuannya itu hebat dalam hidup kita. Nah, seperti orang bangsa Yehuda tadi, ada rancangan dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan. Padahal mereka sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi mereka harus melihat ke depan bahwa ada kehendak Tuhan yang hebat dalam hidup mereka. Itu yang kedua, peka mendengar suara Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan. Yang terakhir, beranilah melangkah menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, penuhi panggilan hidup Allah. Tadi dikatakan bangsa Yehuda dipanggil untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Kemudian mereka diminta tetap mengusahakan kebun, tetap beranak cucu gitu ya, tetap menikmati seolah-olah mereka tidak sedang dalam pengasingan. Nah, ini berarti mereka harus melangkah untuk mengenali panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, sekarang kita mau melihat sedikit begitu ya. Nah, Mbak Dir mau katakan tentang God's personal love gitu ya. Ada Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita umatnya dengan personal love. Apa itu personal love? Personal love itu adalah kasih yang pribadi sifatnya. Kita tahu gitu ya, Tuhan itu mengasihi manusia. Ya, Tuhan mengasihi manusia.
Tapi kalau kita lihat apakah kasihnya Tuhan itu kemudian oh iya pokoknya Tuhan itu mengasihi manusia, ya. Tapi kita di sini Mbak Dir mau kasih ilustrasi, gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Mbak Dir punya neneknya Mbak Dir itu punya 12 anak. Satu hari, satu anaknya itu meninggal dunia, omnya Mbak Dir, ya. Kemudian dia meninggal. Bisakah neneknya Mbak Dir itu bilang seperti ini? Nggak apa-apa, anakku masih 11, mati satu nggak apa-apa. Apakah bisa demikian teman-teman? Tentu tidak, ya. Tentu neneknya Mbak Dir itu juga akan bersedih karena kehilangan satu anak yang dia kasihi. Nah, seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Dia mengenal nama kita, dia tahu isi hati kita, dia tahu kerinduan kita, gitu ya. Dia tahu semua tentang kita. Nah, di sini di Yeremia 31:3 dikatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Surat ini juga ada di Yeremia. Berarti surat ini juga diterima oleh bangsa Yehuda dalam pembuangan. Dikatakan Tuhan mengasihi kasih yang kekal, dan dia akan melanjutkan kasih setiaku itu kepada kasih setia Tuhan itu kepada bangsa Yehuda. Nah, janji yang sama juga saat ini sedang Tuhan berikan untuk saya dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan mengasihi dengan kasih yang personal, kasih yang person, kasih yang pribadi, kasih yang bukan kebiak uyah. Tapi dia tahu nama pribadi kita, dia tahu kita one by one, dia mengenal hati kita, dan dia mau melanjutkan kasih setia itu kepada kita. Kalau engkau hari ini nggak merasa dikasihi, gitu ya, ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia mengasihi dengan personal love. Berikutnya, pertanyaannya adalah what's your worry? Apa yang hari-hari ini sedang teman-teman khawatirkan? What if, gitu ya? Bagaimana, apa yang jika nek ngene piye gitu ya. Jadi banyak kekhawatiran hari-hari ini sedang kita rasakan. Mungkin kita sedang ada di masa pandemi, di masa yang tidak mudah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan orang yang dikasihi. Dulu tempatnya jauh di Wuhan, kemudian di bulan Maret sudah sampai ke Indonesia, bahkan ke Solo, gitu ya. Bulan Maret sudah dicanangkan KLB. Ternyata virusnya sangat dekat dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian hidup kita menjadi dipenuhi kekhawatiran? Atau bagaimana respon kita dengan semua itu? Pandemi masih kita alami, apalagi selain itu. Teman-teman mungkin masih mengalami kekhawatiran dalam hal studi. Bagaimana ya bayar sekolahnya? Bagaimana ya aku biar lulus? Bagaimana ya aku untuk bisa membayar sekolah, untuk aku bisa mendapatkan pasangan hidup, dan sebagainya. Ada banyak kekhawatiran yang kita alami. Berikutnya, what's your problem? Kalau tadi kekhawatiran, gitu ya, hal yang membuat kita khawatir yang kedua gak jauh beda. Namanya adalah problems, masalah, gitu ya. Apa yang sedang teman-teman alami? Masalah apa yang sedang teman-teman alami? Teman-teman mungkin sedang mengalami, ada anggota keluarga yang sedang sakit mungkin di rumah, atau teman-teman sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Kalau tadi bangsa Israel sedang dalam pembuangan, mereka pasti khawatir bagaimana kelak anak-anakku hidup, bagaimana kelak hidup, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tarik ke masa kini, ayat tadi kita mau pakai dalam hidup kita, ya. Oke, kita mau lihat lagi. Nah, tapi jawabannya adalah di ayat ke-11 tadi. Kita tidak perlu khawatir dengan segala if tadi. Bagaimana jika kita terlalu percaya bahwa kita dipegang oleh tangan yang perkasa, yaitu tangan Tuhan. Kita sedang ada di tangan yang luar biasa. Kita sedang berada dalam genggaman pribadi yang hebat, yaitu Tuhan. Maka kita akan taruh semua kekhawatiran kita. Kita akan taruh semua pergumulan kita. Kita akan taruh semua masalah kita, beban hidup kita kepada Allah yang bisa kita percayai. COVID ada di sekitar kita, tapi ada Yesus
2000 sekian tahun yang lalu dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa Mbak Diar, dosa teman-teman. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau menerima cinta Tuhan itu? Apakah kita akan merespon cinta Tuhan dalam hidup kita? Mengundang pribadi Yesus untuk tinggal selama-lamanya dalam hidup kita? Atau kita akan cuek aja? Tetap aja kita khawatir dengan corona. Tetap aja kita khawatir dengan masa depan kita. Mbak Diar ngalami gitu ya. Mbak Diar ngalami masa-masa di mana Mbak Diar itu bergumul dengan kehidupan. Pada saat Mbak Diar sedang kehilangan papa gitu ya. Waktu itu Mbak Diar masih kelas 3 SMA. Kemudian Mbak Diar harus kehilangan papa. Jadi waktu itu Mbak Diar sedang ada di kelas 12 SMA. Kemudian papahnya Mbak Diar meninggal. Padahal waktu hampir ujian nasional. Sempat Mbak Diar merasa madesu, masa depan suram. Tetapi rupanya Tuhan menolong Mbak Diar, sehingga Mbak Diar bisa melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kemudian waktu kuliah Mbak Diar mengalami masa-masa Mbak Diar susah bayar SPP. Tapi ternyata di situ pun Tuhan bekerja. Ada banyak mujizat Tuhan kerjakan sehingga Mbak Diar bisa melewati 4 tahun berkuliah, kemudian bisa kuliah. Tuhan menolong untuk setiap biaya SPP dan lain-lain. Sampai Mbak Diar akhirnya bekerja. Ada banyak pergumulan yang kita khawatirkan, tapi kita mau yakin bahwa Yesus sanggup bekerja. Yesus sanggup untuk menolong kita. Kalaupun kita saat ini sedang masa pandemi, kita mau terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, melindungi kita melewati pandemi ini. Nah, saat yang pertama Mbak Diar sampaikan, menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Dr. Martin Lloyd James mengatakan, akibat dari mengkhawatirkan masa depan, Anda mengurutkan diri Anda sendiri dan menjadikan wajah kita berkerut. Nah, kalau kita khawatir, lama-lama wajahnya berkerut, gitu ya. Menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan artinya, 1, berhenti dari rasa khawatir dan percaya kepadanya. Stop khawatirnya. Stop yang menjadi kekhawatiran kita. Apa sih khawatir? Khawatir itu ada sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah takut duluan. Yang kedua, berhenti mengangkat beban dan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, berhenti bersikap panik dan berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, percaya dan menurut Anda akan menikmati berkatnya. Percaya saja sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Tadi bangsa Yehuda diminta untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Jadi mereka harus nurut aja sama apa maunya Tuhan. Kemudian yang kedua, menyerahkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, menyerahkan hati pada Tuhan. Yang keempat, menyerahkan segala perbuatan kita pada Tuhan. Connie ten Boom mengatakan, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok yang penuh derita. Kekhawatiran mengosongkan hari esok yang berisi kekuatan. Jadi artinya kalau kita khawatir, kita sedang lemah. Filipi 4 ayat 6 juga katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa ada pengharapan dalam Allah. Memiliki pengharapan akan pemeliharaan Tuhan, mampu menepis keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Yang namanya berharap atau pengharapan itu adalah kita bisa melihat ada cahaya sekalipun sedang dalam kegelapan. Itu namanya berharap. Nah, Yeremia 17, masih di Yeremia lagi, ayat 7-8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini Nabi Yeremia menyerukan bahwa harus gitu ya, orang Yehuda kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Musim kering boleh ada, boleh kita lewati. Musim boleh berganti,
Musim kering boleh ada, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah, tidak pernah layu daunnya. Mari kita mau pilih seperti apa, pohon yang kita menanam tepi air atau pohon yang jauh dari mata air. Kalau kita mau pilih untuk tinggal di dalam mata air, dekat mata air, maka kita harus percaya kepada Tuhan supaya hidup kita tetap menghasilkan buah sekalipun di tahun kering. Percayalah, Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Tetaplah mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Apa yang menjadi pergumulanmu, kekhawatiranmu, ingat, Tuhan pegang kendali. Ada Yesus yang mengontrol kita, ada Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Ada sebuah video yang akan kita saksikan. Just because I don't understand God's plans doesn't mean that He is not with me. Jadi bukan berarti ketika kita nggak ngerti rencananya Tuhan, itu artinya Tuhan sedang tidak bersama dengan kita. No, ya, bukan seperti itu. Dia ada bersama dengan kita, sekalipun kita nggak bisa lihat rencana ke depan itu seperti apa. Nah, diingatkan lagi bahwa anak muda harus terus berdoa bagi kesejahteraan kota dan bangsa. Jadi bukan hanya kita fokus dalam diri kita saja, tapi mari kita mau menangkap apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa dan kota kita. Kita terus berdoa bahwa bangsa, kota, bahkan bumi ini bisa melewati pandemi dengan kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir, have you lost control of a situation? How can you trust God today? Jadi pesan Mbak Bir adalah, mari kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita akan terus menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, kita percaya bahwa Yesus memegang kendali dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Mari teman-teman, kita mau berdoa bersama-sama. Saya mengundang untuk setiap kita, teman-teman yang rindu untuk mengundang Roh Yesus masuk dalam hati. Engkau boleh membuka hati dan meneruskan doa dia bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini aku membuka hati
mengundang Roh Kristus masuk dalam hatiku. Ampuni, sucikan, kuduskan hidupku. Sucikan aku dari setiap dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Berkuasalah atas hidupku dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau Juru Selamat pribadiku. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Seperti bangsa Yehuda yang sedang dalam masa pembuangan. Seperti bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan. Engkau Tuhan yang megang kendali. Dalam masa pembuangan pun Engkau Tuhan yang masih memiliki janji yang luar biasa. Engkau memiliki rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Janji itu pula yang hari-hari ini akan kami terus pegang, bahwa Engkau Tuhan yang memegang kendali atas pandemi ini. Engkau Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas orang tua kami, atas saudara-saudara kami, atas studi kami, atas pelayanan kami, atas segenap kehidupan kami. Engkau Allah memegang kendali atas semua itu. Yang kami harus lakukan adalah terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk kami boleh melewati segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami terus percaya dan berserah. Kami juga taat dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Hamba selesai berbicara, hamba terus berdoa supaya Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala dalam hati anak-anak-Mu, anak-anak SMA Negeri 1. Tuhan urapi persekutuan ini supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan, anak yang melekat pada Tuhan, anak yang berbeda dari generasi ini, anak-anak yang cinta dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Allah sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang memegang kendali atas hidup kami katakan bersama-sama, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.